Jadi ini debat capres kedua. Kita akan bahas capres kedua dong, Pak. Capres kedua. Capres kedua. Nanti kita akan bacakan hasil polling juga ya, termasuk dari Binokular nih. Langsung aja update Binokular, Mas. Belum. di-show. Koordinasi dulu dong. Terima kasih ya ini pada sudah nonton ya. Lihat dong, floor director. Penonton YouTube, terima kasih. Acara apaan sih, nggak jelas. Makasih ya buat penonton YouTube kita ya. Bapak live juga? Kan ini kan YouTube MNC Trijaya. Waduh. Live juga nggak bilang-bilang. MNC Trijaya. Panjang urusannya nih gue. Coba Mas Hensat, pernyataan penutup dari seluruh capres. Silakan Mas Hensat. Itu menurut saya memang saya menyayangkan betul ya penampilan 02 hari ini ya Pak Prabowo. Memang ternyata benar dia terbebani mungkin ya dengan penampilan dia yang harus baik dan bagus. Sehingga tidak jauh dari kata-kata Indonesia aman, Indonesia sehat. Mas Hensat ingin mengatakan Prabowo anti klimaks dengan tema debat hari ini? Bukan anti klimaks. Atau babak belur. Dia tidak menyampaikan banyak hal justru. Jadi hal-hal yang dia sampaikan itu semuanya normatif. Agak jauh dikit. Normatif aja biasa. Tapi terus terang apa yang kita bahas tadi banyak sekali dikutip oleh mereka dan diikuti. Misalnya Palestina nggak ada, Rohingya nggak ada. Jadi emang mereka menganggap itu ya udah gitu normatif. Tapi Pak Prabowo menjawabnya terlalu normatif ya. Jadi kita justru tidak melihat hal-hal yang Tapi Mas Hensat kalau baik. urusan pertahanan atau kan- keamanan itu kan ada hal-hal yang strategis yang memang tidak boleh diungkap. Itu gimana menurut Mas Hensat? Iya, tapi kan tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dia jawab ya tentang data-data, misalnya tentang Orang dalam, vendor, pengadaan dalam, iya, dan autista. lain-lain itu gitu ya. Jadi jawabannya tidak hanya melulu nanti saya jelaskan kapan berdua jelaskan begitu. Menurut saya itu. Tapi Tapi kalau alasannya tadi kan waktunya nggak sempat kalau dijelasin detail. iya, tapi kan semuanya juga punya waktu sama, Pak. Iya. Semua juga punya waktu sama gitu. Kemarin waktu ya udahlah yang kemarin. Tapi hari ini menurut saya penampilan Pak Prabowo dibandingkan debat pertama lebih oke di debat pertama. Oke. Dibandingkan debat kedua ini. Kemudian dari sisi substansi, dari debat ketiga ini dimulai, saya harus ancugi jempol untuk Mas Ganjar Pranowo karena memang substansinya kuat, pertanyaannya juga lugas ya, dan menggunakan data-data yang baik sekali. Dia menurut saya kali ini berhasil mencuri perhatian banyak orang tentang siapa sebetulnya seorang Ganjar Pranowo. Mas Anies penampilannya konsisten dengan yang pertama, masih mengandalkan gaya bicara dan kemudian langsung tertuju kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo juga kaget ya kelihatannya. Ya. Karena dari awal dia menginginkan ada persahabatan dengan Mas Ganjar, cuma ternyata Mas Ganjar juga Langsung menyerang Pak Prabowo. Closingnya menyerang ya. Nah, Ya. nyambung nih bro, sebelum nanti kita ke Binokular ya. Kan di sesi pertama Mas Anies yang menyerang 02. Tapi di closing statement Di sesi terakhir closing statement 03 menyerang 02. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau menurut saya sih ini kan kontestasi ya. Kalau dari debat hari ini, saya mengharapkan yang lolos ke putaran kedua itu 01 dan 03. Karena mereka berdebat dan bicara secara substansi Iya. dan mengerti mau diapain negara ini ke depannya. Kalau cuma bicara Indonesia maju, Indonesia aman, nanti aja kita bicaranya berdua, itu nggak ada substansi yang dibicarakan. kayak Indonesia bebas aktif, non-blok. Itu kan kan jadi zaman Soekarno. Dan bahkan dia katakan tadi waktu Bung Karno juga pesawatnya bekas semua. Ya iya zaman dulu itu baru merdeka maksud gua. Jadi artinya keuangan kita juga belum bagus gitu ya. Jangan terlalu emosi. Dan ya itu ya kita ingat tadi bukan hanya tentang itu, buang bodinya Pak Prabowo juga terlalu sering. Gitu ya. Jadi Naikin dikit. ya kesimpulan saya itu ya. Kalau bisa dari sisi substansi, saya lihat dari debat ini, mudah-mudahan ada 01 dan 03 yang lolos ke putaran kedua. Bila 02 gagal memperbaiki performernya di debat keempat dan debat kelima, saya khawatir apa yang saya katakan tadi kejadian, Pak. Jadi menurut saya pekerjaan rumah besar buat 02
untuk memperbaiki performance-nya Oke. di debat keempat dan debat kelima. Bila tidak ingin elektabilitasnya turun terus dan nomor 1 dan nomor 3 lolos. Walaupun ya, sekali lagi saya ulangi, sampai hari ini saya memang sulit sekali menemukan alasan buat 02 dan Pak Jokowi untuk tidak memaksakan putaran kedua gitu ya. Dengan segala macam Mahkamah Konstitusi dan lain-lain, saya tidak menemukan alasan itu. Tapi ini jangan dilihat Prabowo Gibran ini 02. Yang kita lihat ini Jokowi gitu. Nah, Jokowi penampilannya sama, Pak. Ya begitu itu. Ya bentuk bodinya begitu, putih hitamnya begitu. Dan menang. Di ojok-ojok juga dia tenang aja. Dan menang terus gitu. Jadi yang kita lihat memang Jokowi penampilannya begitu. Nggak ada mewah-mewah, dia tampilannya sederhana ya begitu itu. Jadi pada saat dia menampilkan sosok Jokowi, orang tuh masih ingat Jokowi yang dulu aja. Tidak ada perubahan. Dan ini dituduh oleh Gibran. Jadi jangan lihat Prabowo Gibrannya sekarang mah. Dia sosok Jokowinya. Prabowo boleh tampil tidak substansi dan tidak bagus di debat hari ini. Tapi coba lihat apa yang akan dilakukan Jokowi besok. Jadi Gibran maksudnya? Jokowi, Pak. Jadi Gibran. Jokowi. Gibran. Bukan Jokowi, Pak. Cawapresnya kan Gibran. Iya, cawapresnya Gibran. Tapi apa yang akan dilakukan Jokowi untuk menutupi kekurangan Prabowo hari ini itu yang akan menarik, Pak. Bansos. Ya, mungkin ya. Ingat, bansos itu bansos Indonesia. Hak rakyat itu. Uangnya uang rakyat. Enggak sih gabung sama dia, Bapak kenapa ikutan? Bukan. Bansos itu bukan dari Jokowi. Bansos itu dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Ini host siapa sih? Kok dia ngasih ini? Enggak, maksudnya biar persepsinya sama, Bos. Binokular. Ngomong-ngomong. Ngomong. Oke, lanjut Mas ya. Ya. Ini tadi Mas Niko. Mas Henry udah menyampaikan dari komunikasi. Ini omongan by data ya. Kita by data Bukan aja. omong- Nah, tadi ya? waktu dibilangin Mas Henry harusnya kamera ke gue dong gitu. Set, jadi orang tahu Ini kalau Mas Henry ini tuh datanya valid, tidak perlu diperdebatkan kan? Ya. Ini real time yang pasti ini real Real time. time. Berdasarkan, coba jelasin dulu. Data ini berdasarkan apa? Ini dari percakapan di sosial media, khususnya di Twitter. Jadi kita udah tanam di mesin kita keyword-keyword yang berasosiasi dengan masing-masing paslon ya. Nah, kalau kita lihat datanya atau kita interpretasi bahwa yang paling hijaunya paling banyak dengan total 95% itu Pak Ganjar Pranowo. itu artinya Gimana ya, Mas? percaya. Artinya percaya. Jadi posisi netral yang kita bicarakan tadi di gila, sentimen Ganjar ya. positif itu sampai untuk di emosinya 95%. 95%. Ini by data ya. Ini yang ribuan kita banget miliki. Ganjarnya, 95% ya. 95% itu hijau. Terus kemudian kalau kita lihat anger yang paling banyak itu di antara dua paslon. Pak Anies di 9,9 dan Pak Prabowo 9,6. Sangat tipis sekali. Ini kita melihat dari jalannya perdebatan tadi bisa kita simpulkan. Jadi saling serang di antara Pak Anies dan Pak Prabowo itu kan berefek pada tingkat anger yang besar ke keduanya dan posisi netral yang dibawa Pak Ganjar dan fokus ke visi misi menurut data yang dimiliki Binokular itu memiliki trust yang tinggi di 95%. Seperti itu. Mungkin Mungkin gimana sih bro, bacanya gue bingung. Sadness misalnya ya, Anies 546, itu 28,5. Ya. Sadnessnya Prabowo 1308, tapi 24,7. Angernya Anies 190, 9,9%. Iya, bener dong. Angernya Prabowo 511, 9,6%. Jadi gimana sih Mas? ini dari trust sadness anger itu dari total semuanya. Oh, Dari masing-masing ini. masing-masing ini ya? Iya. Jadi Kalau disgust tuh apa artinya disgust? disgust itu apa ya, muak lah, lebih ke muak. Disgusting. Disgusting. Jijik. Jadi muak emang dan kalau dari badan-badannya. data lo ini penampilan Ganjar yang Ini hijau yang paling tinggi ya. Iya. Trust yang paling tinggi. Jadi mungkin karena dia ada P3 juga di situ tuh. itu Makanya hijau ya. Masuk. Jadi gue serius ini. Enggak ada Masuk, Pak urusan. Hendri. Nggak ada urusan. Warnanya hijau muda. Hijau muda. Hijau stabilo. Kalau P3 kan hijau lumut. Iya, ini bagus. Makasih. ya. Mas Diko, ini kalau kita lihat trustnya antara 01, 02 nggak beda jauh ya? Padahal terjadi pertempuran di antara Iya. mereka. ya mereka Apa yang kita hampir bisa mirip. baca dari data ini? Yang kita bisa baca, jadi karena nomor 1 dan nomor 2 itu saling serang kurang lebih kayak itu, jadi Yang menikmati ininya 03. 03 untuk sesi kali ini ya. Oh Untuk iya. sesi kali ini. Iya. Oke. Kalau sentimen,
Mungkin Sentimen, bisa. ada sentimen terakhir sebelum kan emosi. Nah, kalau di sentimennya memang dia lebih ke netral ya. Maksudnya emosi itu lebih ke kategori breakdown dari apa istilahnya dari Plucik kalau nggak salah itu. Kalau sentimen positif negatif netral itu terhadap konten ini di news dan sosmed ya. Kalau tadi kan khususnya di Twitter aja untuk kebanyakan. Ya. Kalau ini di news dan sosmed kurang lebih masih sama. Bahkan Pak Anies mendekati negatifnya Pak Prabowo ya. Itu di Pak Anies di 23% dan Pak Prabowo di 24%. Pak Ganjar negatif paling rendah ya. Ya, 15. negatifnya paling rendah. Kalau Mungkin pergerakan itu isu Nah, mungkin di SN ini bisa di-share di social network analysis, kita pengen tahu siapa kandidat yang paling banyak dimention dan siapa saja influencernya, nanti bisa Percakapan Kelihatan sosmed muncul di situ. Peran Wapres kali ini kelihatan banget ya. Kelihatan. Jadi Pak Ganjar tuh Cawapres. Cawapres, maaf. perkataan cawapres ya. Gadis Agak di tengah aja berhijab. secara SN ini. Itu maksudnya apa sih? Ini agak di atasin aja. Itu Nah, karena Mas Niko main beginian, aku jadi nggak nge-tweet tadi men. Jadi kurang lebih seperti ini, kita ngelihat dari centrality dan macam-macam. Ini yang paling banyak dimension ya. Ada Pak Ganjar, Pak Anies, Prabowo, ini Pak Ganjar yang paling gede. Buletannya artinya yang paling banyak dimension. Nomor kedua itu ada Pak Anies dan Pak Prabowo. Jadi di akhir ini Pak Ganjar paling banyak dimension. Naik ya, di rebound ya sini dia. berdasarkan data yang kami punya, dan di sini juga ada beberapa akun fandom kayak Anies Bubble yang fandom Korea yang sering mengamplifikasi kampanye atau gagasan dari Pak Anies. Selanjutnya bahwa ada beberapa komunitas-komunitas, ada akun-akun bola-bola aja, terus ada juga Caimin juga di antara di sini, terus ada partai sosmed yang saya kira semua udah tahu lah ya afiliasinya seperti Ya ini apa. partai sosmed adalah partai kedua yang ada di sini selain Gerindra. Itu gua baca itu doang. Saiku masuk lagi Saiku. Nggak ada, udah hilang. Saiki, adanya Saiki. Ide extra time Ya, ID Extreme masih masuk kan? itu dasar ada, nggak? Akun udah bola. nggak ada, udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, Oh, ini Sayu ada tuh di bawah tuh baru naik PKS Sejahtera. oh yang di sini. Ya sampingnya Yang di sini. Caimin. Nah, ini mungkin saling tweet war ini antar partai sosmed dan PKS dan macam-macam ya. Oh tweet war. Itu begitu artinya tweet war ya? Ya sangat berdekatan, artinya saling memention lah. Kalau partai sosmed dan PKS atau Saiku itu kan kalau saling dimention kan kita tahu bahwa Ini kalau terjadi kita lihat ya kayak tahun baruan kemarin ya, kembang api tuh ya, gitu ya. Rame gitu. Ini kita harus ada sesi khusus nih. Warna-warna ini artinya apa ya? Hijau ke merah. Nanti diomongin berdua aja sama Pak Prabowo. Jangan dong, ini urusan bangsa. Ini urusan bangsa, nggak bisa ngomongin berdua. Nggak mau kan Ini berdua urusan sama bangsa. Urusan bangsa ini. Mas Hensat, yang menarik tadi Mas Ganjar bilang gini, data yang kita peroleh dari Kemenko Polhukam, karena kita sulit mendapatkan data dari Kemenhan. Ya, Itu secara langsung ada dalam tanda kutip ya. Ya. Ini ada pertarungan menteri di kabinet. ya. Silakan Mas Yang Tito. sama-sama yang sama-sama berkontestasi. Ya. Apa pesan yang bisa di masyarakat tangkap? Menurut saya dari yang tadi disampaikan oleh Mas Margi, Ganjar, ya Mas Ganjar. saya setuju kesejahteraan TNI Polri itu harus ditingkatkan. Enggak soal data ASN. tadi. Ini kok Data. kayak Prabowo jawabnya normatif. Iya gimana? Udah di WA. Belum Pak. Nanti diantar, tenang aja. Nggak ada yang tahu rumah Anda di Cilangkap, tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Iya. Rumah Tadi di Bapak sebut berkali-kali Pak, padahal kita lagi di Makassar ini. Ya ini gimana Mas? Ini menarik loh. Iya menarik Pak, tapi udahlah. Enggak kan, kita kan ada So artinya bukan ada bukan, eksklusivitas di Kementerian Pertahanan. di kementerian itu ada yang namanya pejabat ini apa? Informasi publik. Apa sih namanya? Kok lupa ya? Oh, keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik. Dan, Bapak yang sering lo diundang itu ya. nah, publik berhak bertanya. Terus, tapi memang kelebihan dari Kemhan adalah dia ada data yang diklasifikasikan tidak boleh di Rahasia. Ya karena memang Pak kebijakannya itu publik boleh bertanya, tapi tidak wajib mendapatkan jawaban Pak. Jadi boleh tanya aja. Aduh, ini menarik. Bapak boleh nggak sih topiknya nggak Kemenhan Pak? Yang lain aja kan banyak ya. Enggak, karena memang kan semua tuh fokusnya Rohingya enggak, Palestina enggak, Laut Cina Selatan cuma sekelebat. Inti dari semuanya Tadi aja tuh kita omongin Presiden Soekarno dan pesawat bekas tuh Pak.
semuanya ke alutsista. Jadi memang inti perdebatan hari ini ya ke alutsista Saya sebenarnya. sampai saat ini heran itu ada penjelasan waktu Bung Karno itu juga pesawatnya bekas. Itu nggak ngerti gua. Itu masukan atau dari pendapat pribadi tuh? Mungkin dia ingat waktu di zaman masih muda ya. Ya. Oh kalau ngomongin Kemenhan nggak boleh, ngomongin Prabowo boleh. Iya benar-benar. Maksudnya gitu ya? Kan Prabowo capres kita, Pak. Oke. Oh, Iya. iya. Jadi memang nggak bisa dilepaskan ini sebagai Kemhan dan capres ya. Mas sorry, muka Anda agak pucat deh. Kenapa ya? Nggak, soalnya saya lihat Pak ya, ini mungkin Mas Niko juga nggak menyadari ya, tapi kan saya pengamat ya. Iya. Saya amat-amati di studio ini orangnya lebih banyak sekarang. Dan saya juga nggak ngerti nih, tiba-tiba orang ini kenapa ada di sini semua gitu. Iya, bener. Ini Pak ya, nih saya kasih tahu ya, Itu pakai baju itu biru kan apa? pintunya kan di sana Pak ya. Itu Bapak kesana aja, itu udah berapa puluh orang Pak. Bapak tuh nggak menyadari ya. Nah itu tadi baju biru nongol-nongol siapa tuh? Pak yang baju biru nggak apa-apa, di sininya masih ada iNews-nya Pak. Oh. Itu baju biru ini. Oh, iya. Itu yang pakai kaos pejaten ini siapa itu? Itu perumahan. Iya, maksud saya perumahan. Perumahan. Iya kan perumahan ada, Pak. Iya. Ya kan, dekat stasiun Pasar Minggu Baru, Pak. Ya, benar. Coba Ujang Pak, lihat Ujang. Pakaiannya Pak, udah compang camping Pak. Celana panjangnya udah jadi celana pendek. Tenang kalau kita ini. Tadi Ujang WA bininya, makanya aku nggak pulang. Aku udah pesen Oyo katanya gitu tadi. Ini Mas Niko ini kenapa gue terima undangan? Nyesel dia. Aman. Dia bilang kayaknya gua udah jebak nih katanya. Tapi Mas Hensat, kesimpulannya bagi pemilih, bagi masyarakat, dapat nggak intisari dari tema yang menjadi tema debat malam hari ini? Jadi kalau menurut saya banyak hal sebetulnya yang kita dapat ya, bahwa masing-masing capres mengutamakan kesejahteraan TNI Polri anggotanya. Terus kemudian yang kedua, Mas Anies dan Mas Ganjar agak berbeda perspektif dengan Pak Prabowo tentang alutsista misalnya. Jadi Pak Prabowo masih oke, bekas, sementara Mas Anies dan Mas Ganjar kalau bisa yang baru kenapa enggak? Karena akan berisiko untuk personil yang itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya Mas Anies dan Mas Ganjar nampaknya mempersiapkan data lebih baik dari Pak Prabowo hari ini. Jadi saya sih tidak menduga ya penampilan Pak Prabowo begitu monoton hari ini gitu. Walaupun sebetulnya dia punya kapasitas dan kapabilitas untuk membicarakan tentang pertahanan keamanan dan geopolitik dengan lebih dalam. Tadi beberapa hal tentang maritim sempat disampaikan. Hanya menurut saya misalnya program bagusnya Pak Jokowi ya, membangun Indonesia dari pinggir misalnya yang ada di Nawacita, itu juga nggak disentuh sama Pak Prabowo tuh. Harusnya itu menjadi plus poinnya Pak Jokowi dalam pertahanan keamanan ya. Ya itu sih kelihatannya. Pak Prabowo juga nggak cerita juga kenapa dia mau menerima tawaran jadi menhannya Pak Jokowi ya. Itu nggak penting juga sih sebetulnya, karena kan udah lanjut ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya ngomongin ini gitu. Mas Niko, silakan. Ya ini Secara umum gimana? Secara umum ini trending debat hari ini ya, kita bisa share, mohon maaf kalau saya lihat ke belakang. Jadi kalau di Pak Anies yang menjadi trending adalah alutsista bekas dengan sekitar 5.900 ya. Terus nomor 2 itu Amin aja dulu, memang tagline kampanye mereka. Terus ada juga mulut manis Anies di posisi ketiga, dan ada beberapa akun yang kemudian mengasosikan pada Ganjar yang tidak menyebut ASEAN, karena tadi kan yang memprioritaskan ASEAN kan kalau nggak salah Pak Anies ya, kalau saya tidak salah gitu. Untuk di Pak Prabowo ada yang pertama itu yaitu utang harus produktif tadi yang dia sampaikan tadi kan, di angka 2.600, 1.800 untuk anak muda Indonesia Emas. Ini juga tagline mereka. Selanjutnya seperti apa yang disampaikan tadi ya, kayak Indonesia sentris dan macam-macam, itu kan bahasa-bahasa yang sangat khas dan kita sudah prediksi di awal. Terus terakhir dari Pak Ganjar ini datanya itu nomor 1 no utang no usang dengan angka 41.500 yang menjadi angkanya sangat lumayan ini tinggi ya kalau dibanding dengan yang lain, dan ada juga penguatan BSSN, LPDP dan rehabilitasi ASEAN dengan di angka yang sekian. Jadi ya pemirsa bisa menyimpulkan ya dari angka yang kita tampilkan di sini itu siapa aja yang kurang lebih populer dipercakapkan. Saya tidak bilang siapa yang menang atau enggak ya, karena itu di luar, saya tidak punya otoritatif
otoritas untuk di situ ya, tapi minimal dari data yang kita punya dari mesin kita, baik dari news sama sosmed ya kurang lebih beginilah angka-angkanya. Karena Mas Diko kan nggak punya otoritas untuk menentukan siapa yang menang gitu kan. Satu lagi Tapi sih- yang unggul siapa Mas kalau menurut Mas Diko? Yang unggul. Ya jangan dong, jangan Pemirsa saja yang menyimpulkan data-data ini ya. Ada satu lagi ya, mungkin Mas Gaib dan Mas Margi saya lupa mengungkapkan ada satu hal menurut saya yang miss di sini adalah wamil, wajib militer. Jadi di Gen Z itu rame juga di perbincangan bahwa ini kira-kira kalau ada capres tertentu yang kalau menang itu wamil bisa diberlakukan gitu. Diaktifkan. Nah ini tidak sempat dibicarakan. Emang ada yang berani bilang mobil nggak bakal dipilih? Ya itu di Gen Z dipertimbangkan itu karena ada capres yang berlatar belakang militer itu mereka membicarakan wah jangan-jangan kalau dia menang wamil diberlakukan. Gitu. Mas Ansat, Komcat nggak disinggung ya? Apa itu bukan isu yang penting? Nah itu makanya karena ada Komcat terus kemudian disebut wamil, tapi ini nampaknya mungkin Mas Ganjar dan Mas Anies agak lupa ya untuk mempertanyakan itu ke Pak Prabowo ya, karena itu ternyata buat Gen Z dipertimbangkan sekali tuh wamil itu. Oke. Nah, Mas, Karena ini ya pengaruh di Korea kan juga banyak artis-artis yang harus wamil tuh, Ya. dan mereka juga kayak Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan gitu ya Mas ya? Bukan. Oh bukan ya? ini ada dua ya salahnya. Yang pertama itu India, yang kedua itu tua banget. Masa Amitabh Bachchan sih? Itu zaman dulu banget. Iya, zaman dulu banget. Mahatma Gandhi. Jadi memang itu miss tuh. Miss ya? Jadi mungkin Gen Z yang menantikan Ya. ya. Ada statement ini kira-kira ada wamil nggak, itu nggak terucap tuh tadi. Mas, kalau untuk forum seperti debat KPU ini memungkinkan nggak untuk pertarungan data? Sebetulnya sih memungkinkan saja bila siap ya. Jadi artinya kan bisa saja. Ini sih setelah ini coba deh. Besok aja ya. Akan ada saut Pasti menyaut akan ada saut menyaut data Kemenq. gitu. Terus belum lagi kan ada beberapa media yang suka mengungkapkan fakta ya. Cek fakta. Oke Zone, MNC Trijaya, iNews, Global TV itu seneng banget tuh langsung mau munculkan Ya. cek fakta. Kalau seperti itu. Jadi Ujang besok aja cek langsung saldo gitu. dia. Iya. Ya. Setiap hari cek saldo terus. Nggak ada isinya. Kalau ada kaitan dengan Kalau itu Bang memang Margi check in. waduh. Di Red Doors. Tadi kesejahteraan wartawan sih nggak disebut ya oleh beberapa capres tadi. Kan topiknya nggak ada urusan sama wartawan. Tapi kan katanya Anda kekuatan keempat demokrasi. Ya, nanti. Iya. Apes banget kita bro, udah nggak ada media visit, nggak dibahas kesejahteraan. Ya, tapi kan yang penting iklan masuk terus ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. iya. Alhamdulillah. Ke Saya medsos. juga, Ke medsos. enggak, saya juga ikut berbangga. Buktinya kopi ada lagi nih kan. Oh iya. Oke, Mas Diko, kalau kita bicara keyword ya yang menjadi viral, misalnya tadi Pak Prabowo omon-omon, ya kan. Terus ada tadi Mas Ganjar kan mengenai viralisme, ya kan. Ada keyword apa? No utang, no usang. Nah, atau tadi ada garda maritim. Iya. Mas Anies tadi apa ya keywordnya? Atau ada gimmick apa Yang Mas Anies? word cloud-nya tadi yang Anies Rocks tadi loh, Oh, yang iya. Rocks. Gimana dari debat hari ini kira-kira apa yang akan menjadi hits atau rame? Pasti kalau yang naik di top 10 trending itu kayak omon-omon dan macam-macam itu pasti akan berjalan terus itu. Dan seperti debat-debat sebelumnya itu banyak nanti ada potongan-potongan video yang diupload di TikTok, terus ada juga banyak meme gitu kan, SCII dan macam-macam itu kan dijadikan meme, itu udah pasti akan terjadi pola seperti itu. Cuma yang mungkin kita harus lihat dan perhatikan secara seksama adalah news cycle atau isunya itu seberapa ini sih trennya ya. Jadi apakah terus landainya apakah cepat atau nah, enggak? itu mungkin kita harus uji lagi ya. Nah, ini kurang lebih tampilan word cloud-nya bahwa ini yang terbaru ya, bahwa ini yang terbaru. Ini kurang lebih tidak terlalu berbeda jauh. Yang jelas bahwa seperti apa yang disampaikan Mas Hendri tadi dan dari data yang kita tampilkan bahwa Pak Prabowo cenderung dengan bahasa dia memang seperti itu, dan Pak Anies karena dari awal itu memang langsung serangannya itu dari menit pertama gitu kan, langsung ada Anies Rocks kayak gitu, dan Pak Ganjar lebih kepada seperti yang kita duga di awal, fokus pada visi misi dan tadi ada gagasan maritim dan modernisasi alutsista dan macam-macam yang pada omongan kita sebelumnya tadi mendapatkan terus sampai segitunya kan. Jadi ya kurang lebih apa yang
kita obrolin di sini itu tidak jauh dari apa yang memang bakalan ditampilkan oleh para kandidat. Mas Yusuf itu pengaruhnya berapa persen? Pasca debat ya kan, potongan-potongan video tadi kan pasti nih tim medsosnya mereka berperang nih. Itu pengaruhnya berapa persen terhadap? Itu justru yang akan berpengaruh ya, karena penilaian masyarakat itu terus-terusan kan. Jadi memang waktu 2014 dan 2014 medsos tidak terlalu berperan. Ya. 2019 medsos agak berperan. Oke. Sekarang berperan sekali. Jadi artinya proses swings ya dari decided kemudian dari undecided ke decided, dari swing misalnya dari 02 pindah 03 atau 02 pindah 01 ini akan mungkin terjadi ya. Karena Termasuk nanti akan ada pertarungan data tuh di medsos ya. pertarungan data sih akan ada ya, tapi masyarakat itu tidak akan head to head melihat data-data itu, tapi yang mereka lihat adalah mana yang benar. Kayak misalnya ya, menurut saya Mas Anies harus memberikan statement terkait dengan tuduhan Pak Prabowo bahwa dia tidak pantas bicara etis. Tidak etis. Iya, dia tidak etis. Tidak pantas membicarakan etis Membicarakan karena apa etis. yang ditanyain tidak etis. Tidak etis. Gitu. Itu harus Yang nanya. karena itu pen to the thing untuk dijelaskan. Nah, sementara Pak Prabowo itu juga mesti mengklarifikasi data-data yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Mas Anies Atau timnya. gitu ya. Bahkan Mas Ganjar tadi ada yang nyeletuk kelihatannya di belakang Pak silakan Prabowo. ke depan. Boleh silakan ke depan. Gitu. Nah, itu akan menarik sekali. Jadi menurut saya timnya Pak Prabowo hari ini akan bekerja lebih keras lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah itu tadi saya ulang lagi tadi, sayangnya memang beberapa hal yang digosipkan oleh Gen Z tentang Wamil itu tidak sempat diutarakan. Tadi ini menarik nih, ini viral nih. Bang Hensa tadi bilang kemungkinan pendukung 02 akan pindah ke 03 dan juga ke 01. Ya. Apa alasannya? Karena menurut saya mereka akan, terutama yang rasional ya, mereka yang akan melihat capres yang memang kelihatannya mampu untuk mengimplementasikan ide-idenya, gitu ya, bukan sekedar ide-ide tapi kurang dari substansi gitu. Kemudian yang kedua, menurut saya masyarakat juga akan melihat jawaban dari hubungan antara pertanyaan dan jawaban gitu. Kayak misalnya tadi ini mohon maaf ya, saya kembali mengulang pada saat Pak Prabowo mengatakan membandingkan bahwa Soekarno waktu itu juga peralatannya pesawat bekas itu nggak apple to apple banget gitu. Itu kan zaman dulu, zaman kita baru merdeka. Belum ada uang juga ya? Belum ada uang juga, yang mau ngomong ya bekas. Itu juga bekas juga rampasan perang dari Jepang dan Belanda kan, karena kita berhasil mengusir mereka. Merdeka. Udah lahir waktu itu Mas Esat ya? Enggak, saya mengerti itu karena waktu itu saya belajar Pak. PSPB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah, itu tadi Pak Widodo guru saya waktu SMP. Masih ingat ya? Masih ingat, Pak. Iya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan zaman waktu itu nggak apple to apple lagi gitu dengan zaman Pak Widodo. Yang Pak Prabowo sekarang sudah punya uang triliunan gitu. Oke. Jadi itu menurut saya yang bisa saja membuat orang berpindah pilihan. Mana? Oh ini ya. Oke. Bro, sebelum ini ya, satu lagi nih saya ke Mas Niko ya. Mas Niko, kan kalau forum debat tentu waktu terbatas untuk klarifikasi hal-hal yang ditanyakan antar kandidat. Nah, sejauh mana efektivitas media sosial menjadi ajang klarifikasi? Yang tadi disampaikan Mas Hesat kan, pasti timnya Prabowo akan menjawab apa yang ditanyakan, yang tidak selesai di forum debat ini. Itu gimana untuk misalnya debat pertama ya? Terlepas dari waktu itu sudah ada pertarungan data atau enggak, atau klarifikasi, efektif nggak di medsos itu bagi publik? Justru ruang publiknya itu di media sosial untuk mengadvokasi apa saja yang belum jelas pada waktu debat, karena format debatnya sangat terbatas dan itu tidak cukup memenuhi kegairahan keinginan publik. Ruangnya itu di media sosial, dan itu yang membuat kenapa percakapan hal-hal yang dianggap kontroversial itu bisa sangat lama gitu ya. Trendingnya, apalagi tadi soal kita ngomong data itu pasti ada kan, ada beberapa teman media yang juga pada saat ini live untuk langsung cek fakta gitu, itu pasti, dan itu
ruangnya memang di media sosial sebagai public sphere gitu, sebagai ruang publik, dan saya kira ini tim kampanye udara masing-masing paslon itu sampai malam itu pasti nyari Iya. bahan atau konten lah kira-kira untuk Termasuk terjadi dialog juga ya? Pasti. Terlepas dialognya sehat atau enggak begitu ya? ya itu Iya, maksud saya di media sosial itu ya? iya pasti ada hoax kayak gitu kan, pasti ada dan macam-macam. Cuma kan sejauh mana hal-hal yang tidak dijelaskan tadi yang untuk memenuhi kegairahan Oke. netizen atau warga negara itu bisa dijelaskan Oke. secara jelas digamblang di media sosial, dan dengan asumsi bahwa yang berada di situ dan yang masih tertarik dengan perdebatan adalah Oke. kelas terdidik yang Oke. sangat terpengaruhi oleh tema-tema debat capres, kurang lebih seperti Jadi kembali ke tadi ya, netizen akan lebih tertarik dengan hal-hal yang receh misalnya gini-gini Ya, gitu ya. iya. Dibanding tadi misalnya berbicara data-data tadi itu Ya, ya. Ya. Oke, silakan Pak Pemret. Ini polling terakhir setelah menonton debat, apa keputusan Anda terhadap pilihan capres? Ternyata 85% mantap dengan pilihan semula. Oke. Jadi nggak ada banyak perubahan juga. Kemudian berubah pilihan 5%, jadi punya pilihan 10%, jadi totalnya ada 15 yang sudah berubah pilihan maupun punya pilihan. Masih ragu 0. Ini menarik nih ya. Ya. Berarti udah nggak ada lagi nih ya. Udah steril Udah berarti nggak ya. ada. Orang udah punya pilihan semua ya. Ya. Berarti memangkas yang 11% tadi, Pak. Ya benar-benar. Ya kan? Ya. Ya, Mas Niko ya tadi kalau nggak Ya, data ini ya. ya. Ya, Ini oke. menarik. Ayus. Di iNews 78% mantap dengan pilihan semula, berubah pilihan 5%, jadi punya pilihan 98%, masih ragu 9%. Ada 3.495 suara. Nah, ini menarik juga. Mas Hensat ini menarik loh. Berubah pilihan meskipun 5%, menurut Mas Hensat apa faktor utamanya? Orang berubah itu kalau pikiran berubah itu. pilihan 5% Mas Gaib. Artinya kalau berubah pilihannya seperti yang saya katakan, semuanya meninggalkan Prabowo, kan artinya makin jauh dari 40% itu elektabilitasnya. Jadi dengan kata lain, kesimpulannya satu putaran udah mission impossible. Menurut saya iya, tapi kan saya tadi kan punya pendapat, saya tidak menemukan alasan bagi Pak Jokowi dan Prabowo Gibran untuk tidak memaksakan satu putaran. Karena hanya itu caranya, kalau masuk putaran kedua, kalaupun mereka masuk putaran kedua itu resikonya besar sekali. Dengan penampilan Ganjar dan Anies hari ini, Yang otomatis sangat mungkin tergerus itu di putaran kedua. ya. Berarti ada yang lagi deg-degan dong ya? Deg-degan sih, gua rasa enggak ya, karena mereka tuh PD-nya kelewatan. Biasanya orang PD-nya kelewatan tuh suka lupa diri. Kan bisa balik lagi Pak kalau kelewatan. Nggak bisa. Putar Kan balik putarannya bisa. jauh. Iya. Putarannya jauh. Oh, putarannya jauh. Karena putaran jauh mempengaruhi biaya. Oh iya. Iya. Ya. Iya. Logistik. Logistik. Dan kesehatan, Oke. Oh. ketahanan, stamina. Bahaya Bapak. Bapak bahaya. Udah mulai main tepi jurang Bapak deh. Bawa kesehatan. Bapak bahaya. Udah kita closing aja lah Pak. Daripada kesehatan kita berbahaya Pak. Iya benar-benar. Closing statement enggak? Oh iya benar. Ya, benar, Mas Hensat silakan. Oke. Mas Niko dulu. Lu tanyain dong Ip, nih sama produsernya, sama stage manager itu namanya siapa aja? Ini yang pada datang. Tiba-tiba penuh banget. Enggak ada yang aneh. Nggak ada. Tadi yang pakai jaket hitam, Ya. kelihatan nongol beceng, udah di luar. Enggak, itu yang putih-putih di pojokan siapa? Itu setan. Bukan. Pak, dia ngeri dulu ada Country TV di Semarang. Iya. 15 tahun jadi country. Enggak tuh jadi Kapolsek. Oh iya. Iya kan? Iya, Ada iya, ya? ada juga ini. Ada. Iya, iya. Enggak, kita tanya aja sekarang nih yang lagi dapat penugasan siapa? Ya, terus terang aja deh sekarang deh. Ya. Itu ada yang nyamar jadi AC, Pak. Oke, Mas Niko dulu ya. Enggak, ini kita mesti clearkan dulu loh. Oh iya, iya. Yang merangkap Intel apa ngaku deh sekarang deh. Iya, iya, Atau iya. apa kita berdua aja nanti kita. Enggak, sekarang ya, ini gua tanya sama lo, Ip ya. Kalau dia ngaku, terus gimana kita? Emangnya lo pikir kalau dia ngaku kita aman? Ini negara demokrasi Mas Hensat. Ini negara demokrasi. Udah nggak kayak dulu, tenang aja. Orang udah nggak datang Kata Mas Niko, padahal yang Intel gua. Kalem aja Doi, dari tadi. Waduh. Kasih data. Oke, Mas Niko, Iya, closing statement silakan, Mas Niko. Oke, terima kasih. Jadi
sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa saat ini terjadi tren untuk kemudian dari paslon untuk semakin engage dengan generasi milenial dan generasi Z ya. Yang kita lihat semakin aktifnya beberapa kandidat untuk live di TikTok misalkan itu kan memang untuk menyesuaikan pangsa pasar di 55% tadi. Saya sebagai analis media dan dari Binokular cuma melihat bahwa di media massa dan media sosial ini adalah investasi yang saya kira investasi politik jangka panjang karena dengan generasi milenial dan generasi Z yang saya kira saat ini menonton debat dan sedang katakanlah mentweet itu juga akan menjadi DPT di tahun 2029. Ya. Artinya saya kira beberapa paslon ini sudah curi start. Jika suatu saat juga 2029 akan berkontestasi, mau nggak mau dia harus masuk ke ruang-ruang media sosial. Dan itulah yang saat ini ruang-ruang publik, diskursus ruang publik itu terjadi di media sosial. Dan itu menjadi sangat signifikan. Oke. Thank you. Satu lagi Mas Niko sebelum ke Mas Hensat ya. Di medsos sudah terjadi kejuduhan nggak untuk tema Pilpres ini? Kalau kita lihat trennya selalu naik ya menjelang Pilpres itu selalu naik. Karena memang mau jenuh apa tidak itu kan pasti ada tim yang menggenerate isunya ya. Bahkan tadi sebelum ini saya ngobrol dengan Mas Hendri bahwa kita tadi ngobrol tentang hashtag Nazar Pemilu Mas ya. Itu yang berkontribusi cukup banyak dan kalau kita lihat trending kalau nggak salah selama 2 hari ini kan density atau tingkat kepadatannya itu sangat tebal, makanya kemudian isu itu bisa berhari-hari kurang lebih seperti itu. Oke. Mas Hensat, Hendri Satrio silakan. Ya, saya sih mengucapkan terima kasih ya bagi para capres kita. Hari ini sudah tampil merayakan demokrasi di Indonesia. Apapun hasilnya, biarlah Mas Gaib dan Mas Margi yang menentukan. Kalau saya sih anggapnya semuanya bagus. Dan terima kasih untuk teman-teman iNews, MNC Trijaya, TNI Polri, Mas Niko SSN. yang sudah hadir malam ini, dan pendengar serta penonton yang berbahagia. Karena memang tujuan dari pemilu itu adalah membahagiakan seluruh rakyat. Siapapun menurut saya yang menang pasti nggak kalah. Ya kan? Dan semoga yang ikut Pilpres di 2024 ya Prabowo ngomongnya kayak anti klimaks banget ya. Oke, makasih Mas Hensat. Tepuk tangan dong untuk Mas Hensat. Analis komunikasi dari Kedai Kopi. Mas Niko, terima kasih dari Binokular. Mas Hensat, malam ini nginep lagi di Makassar atau langsung pulang? Ya. Jadi teman-teman semua terima kasih banyak. Kalau yang mungkin setelah ini kita jadi ya cari pisang epe ya di pantai di depan situ? Pantai Losari. Ya, semoga Ya. aman. Nanti kita di debat keempat kita pindah daerah lagi. Iya. Iya. Atau mau mampir ke rumahnya SCL? Di mana itu? Ya di daerah Makassar juga. Oh. Kenal kan? Oh iya. Yang pasti kita di debat ini cuman kompetisi. Pemilu juga kompetisi juga. Jangan sampai baperan dan kita keluarga besar Indonesia harus nggak boleh PMP kalau kata anak SMP zaman dulu. Iya. Pran makan pran. Oke. Tapi kita harus PSPB. Apa tuh? Pran sama pran baikan. Oke. Riang gembira. Riang gembira. Karena Karena kita keluarga IPS. apa tuh, Pak? Ikatan Pran semua. Oh. Iya. Bener ya? Iya. Ya. Jangan lupa IPA. apa tuh? Ilmu pengetahuan alam. Nggak, itu IPA itu ikatan pren. Alhamdulillah. Oh, sudah. Ikatan Pren asik boleh ya? Ya. Boleh, iya. Jangan lupa 14 Februari, hari apa? Rabu. Hari Rabu kan? Hari Rabu. Hari kasih suara. Hari kasih suara. Jangan lupa itulah kita pada saat 14 Februari itu. Jadi sebetulnya kita itu jadi rakyat. Dicari negara itu jam 7 sampai jam 12, 5 tahun sekali. Coba aja lo gila nggak datang lo ke TPS dicariin lo Pak RT. Tapi setelah itu Dilupakan. bukan. Saya cuma ngomong begini. Iya. Bapak tidak perlu menjelaskan. Ya. Jangan lupa ketika di TPS coblos yang sesuai dengan keyakinan dan hati yang damai.
Ya. Nah, saya mau pantun. Apa? Terakhir. Silakan. Dari Trijaya ke gunung, lanjutin. Lanjutin dulu. Ini kita putar. Dari Trijaya ke gunung, nah, lo lanjutin. Ayo, ulang. Ya, dari Trijaya ke gunung. Nah. Lanjut. Dari gunung ke Trijaya. Jangan lupa beli salak. Indonesia Jaya. Ini nggak diajak. Dia harus nggak boleh dia, nggak boleh. Iya. Dia harus pakai data. Pakai Pakai data. data kita fokus pada data. Katanya gini, Indonesia data. Karena biasa pakai data. Oke. Makasih ya. Makasih ya. Sekali lagi terima kasih Mas Ensat, Mas Niko terima kasih. mohon maaf ya Pak kalau Febran, terima kasih juga untuk mana kameranya Pak? Yang ini ya? Ini nih. Ada tuh. Ini. Oh sana Pak. Oh, sana. Iya sana ya. Itu. Oke, foto dulu. Oh enggak udah. Makasih ya. Oke. Thank you semua. Dan insya Allah nanti kita akan Oh iya jumpa. bener tuh. Iya. Jangan asal pilih apalagi pilih yang asal. Pilih yang asal. Bareng-bareng dong. Insya Allah nanti kita jumpa di debat keempat untuk calon wakil Cawapres. presiden. Tanggal Hari Minggu juga kalau nggak salah ya. 22. 21 Februari. Januari. Januari depan. Enggak, 21 Februari kita ketahuan siapa yang menang. Iya. Ya. Ya itu mah 14 Februari jam 5 juga kita udah tahu tuh. Data Versi manual. quick count. Ini kapan ditutupnya nih? Ya, oke. Terima kasih. Tagline. Apa? Jangan asal Asal pilih, pilih, apalagi pilih yang yang asal. Terima kasih untuk pendengar Trijaya, terima kasih penonton iNews, Sindo News, Okezone. Terima kasih juga untuk teman-teman teknik ya, yang luar biasa. Kecuali untuk beberapa orang yang kita baru kuliah malam hari ini ya. Iya. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.